Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Gildah Tafiansari Batubara, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya selaku moderator dan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Elja Larissa dengan NPM 23 10.072, dan yang kedua yaitu Mika Nurfadilah dengan NPM 23 1087, yang ketiga ada Indra Putra dengan NPM 23 1096, dan yang keempat ada Tiara Hafsari dengan NPM 23 1097. Yang kelima ada Rifki Arif dengan MTM 23 1098. Yang keenam Fikri Ihsan dengan MPM 23 1104. Yang ketujuh yaitu saya sendiri Dini Ropidi dengan NPM 23 1125. Yang kedelapan yaitu M Faisal dengan NPM 23 1128. Dan yang kesembilan yaitu Arif Firmansyah dengan NPM 23 1129. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan singkat. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi agar tidak terjadi gangguan suara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perbandingan Masa Jabatan Kepala Negara dan Eksekutif. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Saudara Putra, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Sebelum kepada inti daripada materi, izinkanlah saya menyampaikan latar belakang dan pasal yang dibandingkan. Dalam perbandingan masa jabatan eksekutif sebagai manifestasi prinsip pembatasan kekuasaan, yaitu konstitusionalisme, di dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu presidensial versus kolegial. Adapun pasal yang digunakan, yaitu di negara Indonesia adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama. Untuk di negara Swiss, yaitu menggunakan pasal 176 ayat 2 Undang-Undang Federal Swiss tahun 1999. Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Putra. Berikutnya, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan untuk rekan kami. Silakan, layar dan waktunya dipersilakan. Untuk perbedaan, yang pertama ada pasalnya dari Indonesia, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama. Lalu untuk Swiss, pasal 176 ayat 2 Undang-Undang Federal Swiss 1999. Untuk isi pasalnya, yang Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Untuk Swiss, Presiden Federal dan Wakil Presiden Dewan Federal dipilih oleh Majelis Federal dari antara anggota Dewan Federal untuk masa jabatan 1 tahun. Terima kasih pada rekan kami yang sudah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, layar dan waktu dipersilakan. Selanjutnya perbedaan analisis. Yang pertama, Presiden Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali, sehingga maksimal menjabat 10 tahun. Ketentuan ini bertujuan mencegah kekuasaan terpusat terlalu lama pada satu individu. Yang kedua ada Swiss. Sistem ini memakai kepemimpinan kolegial di mana presiden dipilih dari anggota Dewan Federal dan bergantian setiap 1 tahun. Tidak ada satu individu yang memegang kekuasaan terlalu lama, sehingga mencegah dominasi personal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Perbedaan spesifik. Indonesia menganut sistem presidensial murni dengan satu kepala negara tunggal yang memegang kekuasaan selama 5 tahun penuh, memungkinkan 2 periode berturut-turut dengan batasan ketat. Mekanisme ini mencerminkan kepercayaan pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang berpikir matang.
Ada Swiss. Swiss menerapkan sistem kepemimpinan kolegial di mana jabatan presiden bergilir setiap 1 tahun di antara anggota Dewan Federal Model. Ini mencegah munculnya figur dominan dan menjaga distribusi kekuasaan tetap egaliter. Rotasi tahunan dirancang untuk menghindari konsentrasi kekuasaan eksekutif jangka panjang serta memperkuat stabilitas politik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan perbedaan. Meskipun keduanya adalah sistem pemerintahan yang stabil, Indonesia mengutamakan personalisasi kepemimpinan dengan batasan 2 periode. Sementara Swiss mengutamakan distribusi kekuasaan yang merata melalui sistem kolegial. Implikasinya, Indonesia lebih mungkin menghadapi dominasi personal presiden, sedangkan Swiss meminimalkan risiko tersebut. Model Swiss lebih efektif dalam mencegah otoriter, namun kurang menghasilkan kepemimpinan yang konsisten. Selanjutnya, untuk rekan kami, layar dan waktu dipersilakan. Dalam aspek persamaannya, prinsip pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme. Analisis persamaannya, kedua konstitusi sama-sama menerapkan prinsip pembatasan masa jabatan yang tegas untuk kepala negara atau eksekutif. Baik Indonesia maupun Swiss menolak masa jabatan seumur hidup guna mencegah terjadinya absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pembatasan durasi 5 tahun di Indonesia atau 1 tahun rotasi di Swiss adalah mekanisme konstitusional untuk memastikan sirkulasi elit dan akuntabilitas pejabat publik. Di Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Begitu pula di Swiss, Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss dipilih oleh Majelis Federal dari antara anggota Dewan Federal untuk masa jabatan 1 tahun. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Dan ada aspek persamaan sifat jabatan yang dipilih. Jadi, baik Indonesia maupun Swiss itu sama-sama mengatur jabatan kepala negara sebagai jabatan yang dipilih. Atau dalam hal ini, jabatan itu diperoleh melalui mekanisme pemilihan, bukan keturunan atau penunjukan sepihak. Di mana hal ini menunjukkan bahwa baik negara Indonesia maupun Swiss itu sama-sama menganut prinsip republik, menjunjung kedaulatan rakyat, dan menempatkan legitimasi pemimpin pada proses demokratis. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan aspek persamaan, yaitu kepastian hukum konstitusional. Analisis persamaannya, kedua negara ini mengatur masa jabatan eksekutif secara eksplisit di dalam konstitusi tertulis mereka sebagaimana hukum tertinggi atau supreme law. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum agar periode kekuasaan tidak dapat diubah sembarangan oleh undang-undang biasa atau keinginan penguasa semata. Menjaga stabilitas sistem pemerintahan presidensial maupun kolegial. Selanjutnya di Indonesia ini menggunakan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 3 kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan Swiss menggunakan pasal 176 Konstitusi Swiss dalam bab tentang otoritas federal. Mungkin sudah. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada rekan-rekan saya semua. Diskusi pada malam ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Sebagai penutup,
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gilda Tafiansari Batubara, SHMH, serta seluruh peserta yang telah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan presentasi terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya selaku moderator mengembalikan waktu dan kesempatan kepada Ibu dosen. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.